Baik, acara akan kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman semua. Pagi hari ini kita berjumpa dalam acara workshop atau webinar mengenai bagaimana kita mengatur strategi bisnis menghadapi era new normal ini. Nah, pada pagi hari ini, acara ini merupakan hasil kerjasama antara Fokus UMKM, kemudian juga MOKA, dan ada Ubaya dan ICSB Indonesia. Jadi merupakan kerjasama yang luar biasa dari beberapa pihak, sehingga pagi hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana strategi-strategi kita yang untuk menghadapi era new normal ini. Nah, pada kesempatan pagi hari ini, setelah hadir dua pembicara yang luar biasa, yaitu yang pertama adalah Bapak Prasetyo Ibnu Toat dari Fokus UMKM, kemudian yang kedua ada Cynthia Astarina, yang beliau merupakan senior content editor dari MOKA. Nah, tentunya pagi hari nanti sampai jam 11 mudah-mudahan ya kita akan banyak belajar mengenai pengalaman-pengalaman dua pemateri kita pagi hari ini, bagaimana mereka melakukan pendampingan terhadap UMKM ataupun mengaplikasikan strategi konten manajemen dalam menghidupkan berbagai media sosial yang ada ataupun dalam melakukan kegiatan digital marketing. Nah, untuk itu pagi ini saya sebagai pemandu acara Vianda Yuliantoro, kita tidak akan berlama-lama untuk mendengarkan materi dari Pak Prasetyo. Sebelum kita mulai acara, mari bersama-sama kita membaca basmalah, mudah-mudahan acara pagi ini dapat berjalan hingga selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, waktu dan tempat saya persilahkan sepenuhnya kepada Pak Prasetyo Ibnu Toat. Nanti saya beri waktu sampai jam berapa Pak Pras? 1 jam cukup kira-kira Pak Pras? Cukup, Pak. Enggak ya, Pak Pras nanti waktu presentasinya sekitar 30 menit aja Pak, nanti gantian sama Cynthia Astarina. Monggo, waktu dan tempat saya persilahkan kepada Pak Prasetyo. Baik, terima kasih Pak Vianda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih kepada Fokus UMKM dan juga MOKA. Hari ini kita kalau saya sih lebih sharing, nanti lebih banyak mungkin cerita ya tentang bagaimana UMKM kita di hari ini, dan kebetulan memang 3 tahun terakhir saya lebih banyak berkecimpung untuk mendampingi, memfasilitasi tulan adalah pelaku-pelaku usaha yang berbasis komoditas. Dan hari ini mereka adalah salah satu pihak yang kemudian mendapatkan dampak luar biasa dari adanya pandemi COVID-19. Komoditas yang ada tentu sebetulnya luar biasa sekali karena memang berasal dari genuine dari Indonesia, dan kecenderungannya adalah produk-produk yang end user-nya adalah untuk produk ekspor. Nah, tentu dengan kondisi pandemi seperti hari ini, dampaknya adalah bukan hanya penurunan omset, tapi juga permasalahannya di modal dan sangat kompleks sekali. Nah, untuk itu nanti slide yang saya sampaikan lebih saya coba akan kombinasikan dengan apa yang coba saya lihat dan saya rasakan langsung dari pelaku-pelaku usaha mikro, kecil, menengah. Kebetulan juga saya sendiri sebelumnya 13 tahun yang lalu saya juga merintis usaha kuliner, dan hari ini memang sudah tidak berjalan
karena sebetulnya bukan karena faktor pasar, bukan faktor modal dan seterusnya, tapi lebih faktor regulasi. Tapi nanti saya juga bisa cerita itu sedikit mungkin di teman-teman. Kebetulan saya lihat di sini banyak sekali pelaku-pelaku usaha kuliner, dan hari ini kita juga disuguhkan oleh sebuah berita yang cukup ramai sekali ya, pertarungan dua pengusaha kuliner untuk merek. Saya pikir teman-teman semua pasti sudah mengetahuinya, yaitu usaha geprek. Nah, dan itu salah satu juga menimpa saya dari aspek merek itu. Nanti saya ceritalah di sesi akhir atau nanti ketika teman-teman ada pertanyaan di situ. Pak Fianda mungkin bisa langsung di-share untuk presentasinya. Baik, teman-teman sekalian, sebelum saya menyampaikan lebih lanjut tentang bagaimana pandemi ini berdampak, tentu kita juga harus memahami karakteristik UMKM kita, khususnya yang ada di Indonesia. Banyak sekali kalau bicara UMKM jumlahnya luar biasa, kemudian juga dari sisi value, nilai usahanya juga luar biasa, tapi seringkali semua hal itu tidak berjalan optimal. Nah, saya mencoba menukil ya, ini sebetulnya tulisan dari salah satu pakar, tapi saya melihat ini cukup relevan sekali untuk dapat kita diskusikan. Jadi, sebagaimana yang saya ketahui juga dan saya lihat langsung dan dulu juga pernah saya alami gitu ya, mayoritas memang pengusaha kecil atau UMKM kita ini belum optimal dalam mengelola produksinya. Nah, kalau di sini bahasanya mungkin baru sekitar 60%. Itu seringkali terjadi karena ketidaktahuan tentang pasar yang tersedia, atau juga karena faktor belum fokus. Nah, atau belum, kalau saya bahasa di fikih atau agama itu belum tafakuh gitu ya, belum ilmu keesaannya itu belum sepenuhnya berjalan gitu ya. Nah, itu yang kemudian seringkali menjadikan usaha kita belum optimal karena produksi yang kita miliki ternyata baru kita genjot belum sampai 100% atau bahkan 50%. Saya melihat langsung bagaimana kalau hari ini saya hari ini kebetulan ada di Pulau Kalimantan, salah satu pulau dengan luas terbesar di Indonesia. Saya berada di Provinsi Kalimantan Tengah, yang luas Kalimantan Tengah itu sendiri adalah 1/4 Pulau Jawa. Artinya seluruh Pulau Jawa masih ditambah dengan 1/4 lagi, itu adalah luas Provinsi Kalimantan Tengah. Nah, tentu dengan luas wilayah yang sedemikian rupa, dan hari ini penduduknya data terakhir tidak sampai 5 juta jiwa. Artinya rasio antara luas wilayah dengan jumlah penduduk memang masih sangat kecil sekali. Nah, di sisi lain, tentu dengan luas wilayah yang ada, 85% di dalamnya adalah hutan. Dan sebagaimana kita ketahui, hutan ini adalah salah satu penyumbang sebetulnya ekonomi kalau memang betul-betul dikelola dengan baik. Nah, di dalamnya kita melihat begitu banyak komoditas, saya akan cerita salah satunya yaitu karet. Bagaimana kemudian di Kalimantan Tengah begitu banyak petani karet, begitu luas kebun karet yang tersedia, tapi hari ini produktivitasnya masih sangat rendah sekali. Kita tidak bisa membandingkannya dengan negara-negara di luar Indonesia, tapi kita bandingkan saja dengan dengan provinsi lain gitu ya, yang juga sama-sama penghasil karet. Kebetulan kalau di Indonesia saat ini untuk komoditas karet baru 2 pulau ya yang paling optimal, yaitu Sumatera dan Kalimantan. Dan Kalimantan salah satunya adalah Kalimantan Tengah. Nah, Kalimantan Tengah di sini luas kebun karet yang ada dengan produktivitasnya itu sangat-sangat rendah sekali. Nah, itu yang saya sebutkan dengan bagaimana kemudian para pelaku usaha masih belum optimal dalam mengelola produktivitas lahan yang ada, produktivitas usahanya.
Nah, case yang saya sebutkan tadi adalah di kebun karet. Rata-rata petani karet di sini atau pelaku usaha di sini mereka memiliki sampai 5 hektar kebun karet, tapi yang dikelola hanya 1 hektar atau bahkan mungkin cuma setengah. Alasannya banyak, karena faktor harga yang rendah, faktor kekurangan tenaga kerja dan lain-lain. Tapi sekali lagi hal-hal itulah yang kemudian menjadikan apa yang kita miliki nih, emas yang kita miliki ternyata belum memberikan input, belum memberikan hasil yang baguslah buat kita, sehingga seringkali kemudian selanjutnya kita menjadi, kalau bahasa di agama Islam itu musyrik gitu ya, kemudian berpindah, belum selesai pada satu hal kemudian mengelola yang lain. Nah, hal itu yang kalau kita lihat banyak terjadi di pelaku usaha, khususnya usaha mikro kecil menengah di Indonesia. Yang kedua adalah lebih dari setengah perusahaan kecil didirikan sebagai pengembangan usaha kecil-kecilan. Nah, ini yang sebetulnya relevan dengan namanya yang tadi saya sampaikan di awal. Jadi ya karena mindset ini ya, faktor saya ini kan usaha kecil gitu ya. Jadi mindset untuk kemudian bisa naik kelas itu yang kemudian menjadi masih sangat susah. Tidak hanya faktor kapasitas, kapabilitas, tapi juga lebih ke aspek cara pikir, cara berpandang. Nah, bagaimana kemudian produktivitas yang ada tidak maksimal, mindsetnya juga masih sangat rendah, ini yang kemudian menjadi sangat complicated, menjadikan UMKM kita menjadi susah atau cenderung lambat untuk bisa naik kelas. Selanjutnya juga masalah permodalan, masalah manajer, dan ini saya pikir hal yang klasik sekali, walaupun sebetulnya ketika kita memulai usaha tentu masalah-masalah tersebut bukan sesuatu yang urgent, tapi ketika itu semua sudah berjalan, kalau kita bicara tentang naik kelas, maka yang terjadi adalah ada perlu tentang peningkatan kapasitas pembiayaan, ada perlu peningkatan manajemen dalam pengelolaan usahanya, kemudian peningkatan produktivitas dan seterusnya. Kadang-kadang ada beberapa teman yang seringkali juga selalu mendoktrin gitu ya, beberapa pihak, bahwa usaha memang tidak perlu pembiayaan yang besar. Tapi kalau kita bicara tentang kapasitas, maka tentu itu sangat related sekali, sangat relevan sekali dengan bagaimana meningkatkan pembiayaan. Sama juga dengan misalnya tadi kita bicara tentang contoh case yang saya sebut tadi tentang usaha karet. Hari ini kita menjual 2 ton kepada perusahaan, ketika kita mau mengirim yang ketiga, yang keempat, atau bahkan yang kelima, disitulah kemudian yang perlu kita pahami adalah pembiayaan itu menjadi sangat penting. Kenapa? Karena seringkali kita juga kalau pasar kita sudah bicaranya dalam mass produk gitu ya, produk yang cukup besar, tidak lagi bicara jual belinya adalah dengan hari ini kita jual langsung dapat uang gitu loh. Nah, tentu akan ada banyak mekanisme yang dilakukan dan itu sangat lumrah sekali. Tidak hanya komoditas ya, kita mau masukkan ke pasar swalayan, ke supermarket, ke apapun produk yang kita miliki, tidak ada namanya semuanya adalah cash and carry. Yang ada adalah konsinyasi, pembayaran tertunda dan seterusnya. Nah, disitulah yang kemudian pembiayaan ini sangat penting dan itu seringkali menjadi problem di kita. Yang selanjutnya, nah ini yang saya pikir juga perlu ini saya pikir juga masalah mindset ya. Ketika kemudian banyak sekali pelaku usaha mikro kecil menengah kita berhadapan dengan tidak hanya regulasi ya, tapi juga ketergantungan. Jadi, dan ini saya pikir juga menjadi PR kita untuk kemudian bisa menyampaikan kepada pemerintah, bagaimana kemudian kita ketahui bahwa di pemerintah pusat saja hari ini tidak hanya satu kementerian yang mengelola UMKM, ada kurang lebih 15 kementerian atau lembaga terkait, bahkan mungkin lebih, belum lagi kemudian ada perusahaan-perusahaan dan seterusnya yang lain, kemudian di tingkat level bawahnya ada provinsi, ada kabupaten kota, kecamatan, yang semuanya kemudian berbicara tentang UMKM tapi tidak sinergis. Dan itu kemudian salah satunya menjadikan UMKM kita cukup dependent, cukup tergantung, ketergantungannya luar biasa. Artinya apa? Seringkali kita mendapatkan kalau untuk peningkatan kapasitas, menunggu ada pelatihan gratis, menunggu ada
Bahkan hari ini juga ada, ya maaf, saya agak kurang sepakat sebetulnya dengan adanya kayak seperti contohnya apa namanya program Plaker kan uang saku juga di situ. Nah, hal-hal seperti inilah yang saya pikir juga menjadi apa ya, tidak mengedukasi cukup baik bagi UMKM yang akhirnya setiap tahun, setiap waktu ketika ikut pameran mau butuh apa, permodalan, pasar dan seterusnya, semuanya selalu bergantung pada pemerintah. Fase-fase untuk kemudian bisa lepas, untuk kemudian bisa lebih mandiri atau kemudian menjadi lebih berdaya, itu yang seringkali lepas ya dari rencana usaha yang dikelola gitu ya. Artinya apa? Setiap tahun kalau ikut Trade Expo Indonesia, kalau bisa gratisan lah, ya kan? Padahal kemudian di sekeliling kita masih ada begitu banyak UMKM lain yang sebetulnya masih membutuhkan itu. Artinya ada fase yang kemudian UMKM lain harus dapat gitu loh, bukan UMKM A, B, C saja gitu. Nah ini yang kemudian seringkali juga dibiarkan oleh pemerintah, dijaga juga ya dalam tanda kutip menjadi sebuah proyek yang akhirnya menjadikan UMKM kita tidak bisa mandiri. Selanjutnya yang tidak kalah penting juga adalah 60% UMKM kita juga masih menggunakan teknologi tradisional. Ya sama seperti ketika kita hari ini melakukan tes, ini agak melenceng ya, tes COVID, sudah ada cara untuk bisa full tes, tapi masih juga menggunakan tes yang satu persatu, yang akhirnya malah apa ya, inovasi kecil yang sebetulnya bisa berdampak luar biasa, tapi kemudian menjadi tidak berjalan karena faktor-faktor tadi. Nah, tentu menjadi sangat penting ketika ada konsultan, ada pendamping UMKM, kemudian ada pihak-pihak yang sama-sama terus mendorong, membagi pengetahuan, kapasitas, kemampuan, dan seterusnya kepada UMKM untuk kemudian dapat beralih kepada teknologi yang lebih baik lagi. Terakhir yang tidak kalah penting juga adalah ya ini, kita UMKM kita saat ini mayoritas masih C2C ya, customer to customer, artinya direct ya selling kepada orang per orang. Tentu ketika bicara seperti itu ya kapasitas produksi masih sangat kecil sekali, dan ini yang kemudian menjadikan produktivitas dari usaha itu sendiri belum bisa maksimal. Itu juga saya pikir di latar belakangan oleh faktor karena kita belum bisa membangun sebuah komunitas usaha yang cukup baik. Maksud saya begini, ketika UMKM, usaha mikro kecil menengah ya, kemudian dihadapkan pada sebuah kompetisi yang kompetisi itu dihadapi adalah dengan produk yang sama, kemudian dengan pasar yang sama, tapi kemudian tidak berjejaring, itu yang kemudian menjadikan produktivitasnya tidak akan pernah meningkat. Atau kemudian masing-masing pelaku usaha masih berpikir egois untuk kemudian bekerja sendiri, berusaha sendiri, berbisnis sendiri, tidak membangun relasi, tidak membangun jejaring dengan para pihak, memperkuat komunitas yang nanti akan saya sampaikan di sesi akhir di presentasi ini. Nah, hal-hal inilah yang kemudian kita amati, kita lihat sampai hari ini di pelaku usaha mikro kecil menengah kita. Bisa lanjut Pak Fianda. Nah, dari aspek itulah yang kemudian saya melihat bahwa paling krusial sebetulnya adalah di aspek pasar. Saya tidak akan membahas tadi tentang karakter yang ada tadi satu persatu ya, tapi di sini saya ingin lebih fokus pada pasar karena hari ini kita dihadapkan pada dari sekian banyak masalah yang nanti mungkin kita akan sampaikan di slide setelah ini ya. Dari sekian banyak kendala atau masalah yang dihadapi oleh pelaku usaha kita, yang paling fundamental dan paling krusial dan paling kritis saya pikir adalah masalah pasar. Nah, dalam aspek itu, ini sebetulnya saya ingin menyampaikan bagaimana sebetulnya kita bisa mengelola pasar yang kita miliki gitu ya. Nah, ini yang seringkali juga ditinggalkan atau dilewatkan oleh para pelaku usaha kita karena banyak faktor ya, faktor kapasitas, kemudian kurangnya networking, jejaring dan seterusnya.
Nah, pasar tentu harus dimulai dengan masalah pencatatan. Pencatatan ini tidak hanya masalah pasar ya, masalah keuangan dan lain-lain itu seringkali menjadi sangat terkendala sekali bagi UMKM kita. Kita tidak pernah melihat, memahami, mengetahui atau berusaha ya rumus bahwa pasar itu adalah raja, itu seringkali hanya menjadi sebuah jargon tanpa kemudian diimplementasikan secara real di eh, pengelolaan usaha yang kita lakukan. Padahal itu menjadi sangat hal yang sebenarnya sangat sangat sederhana sekali, tapi menjadi sangat penting ya, yaitu mencatat kebutuhan dan keinginan pasar. Karena apa? Dengan kita melakukan itu, kita secara bertahap sebetulnya sudah mulai memahami atau bisa melakukan inovasi. Oh, kira-kira kalau kemudian pasar meminta A, kita perlu menyediakan A gitu ya. Bukan kemudian pasar mintanya A, kita merasa tetap kekeh ya, ingin saya siapnya cuma C ini Pak gitu ya. Nah, C itu yang kita jual padahal pasar mintanya A gitu loh. Nah, ini yang seringkali terlewat atau karena faktor egoisme kita dalam memahami pasar. Nah, yang kedua juga terkait masalah kreativitas ya. Nah, kreativitas ini sebenarnya dibentuk oleh pengalaman. Tidak ada ilmu yang bisa dipelajari dalam hal kreativitas karena ketika UMKM sudah berjalan setahun, 2 tahun, 3 tahun, maka pengalamanlah yang kemudian membentuk kreativitasnya. Nah, kreativitas ini seringkali hilang atau kemudian seringkali tidak bisa berjalan dengan baik karena kita sudah menghabiskan waktu kita untuk ya tadi ada hal-hal yang seringkali mungkin ketika usaha itu dikelola sendiri gitu ya, tanpa melibatkan banyak pihak atau kemudian kita tidak mau membuka jejaring dengan para pihak, yang ada adalah kita stuck pada satu aspek yang akhirnya malah menumpulkan daya kreativitas kita khususnya di pasar, dan itu uh, pasti akan dialami oleh UMKM ketika uh, tidak bisa membangun jejaring, membangun networking, atau kemudian tidak bisa atau mengerjakan semuanya sendirian. Ya, kalau bahasa yang biasa saya buat adalah jadi CEO ya, bukan Chief Executive Officer, tapi Chief Everything Officer, artinya melakukan mulai A sampai Z sendirian dan itu dilakukan bertahun-tahun ya. Yang terjadi adalah stuck. Daya kreativitas menjadi tumpul, daya inovasi menjadi sangat rendah, dan akhirnya cara kita untuk bisa memahami pasar menjadi sangat kecil sekali. Itu semua terjadi juga karena faktor kita tidak melakukan evaluasi, baik evaluasi secara internal maupun eksternal. Hal-hal itu yang terus-menerus terjadi dan akhirnya membuat UMKM menjadi tidak bisa sekali lagi naik kelas. Teman-teman sekalian, nah, 2 hal terakhir yang saya pikir cukup penting ketika kita mengelola pasar juga yang tidak kalah penting adalah kemampuan untuk bisa menentukan segmen ya. Nah, segmen ini seringkali juga lepas ya ketika pertama kali menentukan usaha yang dikelola. Karena ketika itu sudah salah atau kemudian kita ya sederhana gini, saya punya usaha makanan bayi gitu ya, kemudian ternyata saya menjualnya kepada marketingnya lebih banyak kepada milenial. Nah, tentu tidak akan pernah ketemu di situ gitu loh. Kenapa? Karena mereka tidak punya anak gitu loh. Nah, kesalahan di sinilah yang kemudian juga terjadi ketika kita terlalu jumut ya dalam tanda kutip egois dengan usaha yang kita miliki tanpa kemudian membuka lagi sekali lagi adalah bagaimana pasar, membuka networking, membuka jejaring dan seterusnya. Nah, yang paling akhir adalah ya harus kita pahami sekali lagi bahwa dunia kita hari ini berubah sangat cepat sekali. Jangankan bicara tahun 2009 dengan tahun 2000 atau 2010 dengan tahun 2020 yang 10 tahun, bahkan tahun lalu dengan tahun hari ini pun perbedaannya sudah sangat drastis sekali. Atau tidak usah tahun lalu dengan tahun ini gitu ya. 3 bulan lalu dengan hari ini itu perubahannya sudah sangat drastis sekali. Bagaimana kemudian pasar yang kita
sudah siapkan dengan matang di bulan Februari, Januari, Februari, harga sudah cukup bagus, kemudian muncullah situasi yang betul-betul tidak kita ketahui ya, tidak kita pahami betul bahwa ternyata hari ini ketika ada pandemi COVID hari ini merubah semua model pasar yang ada. Nah, perubahan-perubahan itu yang kalau kemudian tidak kita asah sebelumnya gitu ya dalam memahami pasar, tentu akan sangat terkaget-kaget ketika menghadapi pandemi seperti hari ini. Yang hari ini juga kita tidak tahu kapan akan berakhir virus corona atau COVID-19 ini. Nah, kondisi-kondisi inilah yang saya pikir perlu menjadi perhatian ya bagi pelaku usaha dan UMKM, bagi usaha mikro kecil menengah, karena force majeure seperti COVID ini bisa jadi akan terus terjadi di tahun-tahun yang akan datang. Tidak hanya karena faktor penyakit gitu ya, tapi juga faktor perubahan tren, perubahan keinginan pasar, apalagi kemudian ketika teknologi semakin maju, kita hari ini mungkin tidak pernah membayangkan bahwa semua diskusi, semua materi training, semua seminar bisa dilakukan lewat media webinar. Webinar sudah cukup lama sebetulnya, tapi kemudian ternyata mendapatkan momentumnya hari ini. Nah, momentum-momentum itulah yang seringkali lepas dari kita karena kita kurang inovatif atau kurang bisa mencoba melihat perubahan-perubahan yang ada. Sekali lagi yang perlu kita tekankan kepada pelaku usaha adalah bagaimana kemudian segala aspek perubahan yang ada, baik itu karena faktor force majeure seperti COVID atau juga baik kemudian kalau kita bicara Indonesia tidak hanya bencana kesehatan seperti hari ini gitu ya. Kalau kita tinggal di daerah-daerah yang selain Kalimantan ya, kalau boleh kita bilang sebenarnya di Indonesia ini daerah yang paling aman dari bencana alam hanya Pulau Kalimantan. Walaupun sebetulnya ada bencana buatan yang setiap tahun juga akan terjadi, yaitu kebakaran hutan dan lahan. Nah, di luar Kalimantan, mulai Sumatera, apalagi Pulau Jawa, dan seterusnya, ini adalah daerah-daerah yang cukup rentan dengan bencana alam. Dan saya pikir ini akan terus berulang dan terjadi. Force majeure yang karena faktor-faktor alam tadi. Belum lagi ditambah dengan faktor manusia ya, ada faktor politik dan seterusnya. Nah, kondisi-kondisi itulah yang kemudian perlu dipersiapkan oleh pelaku usaha gitu, oleh UMKM ketika memang sudah ingin betul-betul fokus dalam menjalankan usaha. Karena apa? Ketika kita berhadapan dengan situasi tersebut, maka kita sudah bisa prepare minimal ya. Kita bisa bertahan gitu. Seringkali kita tidak bisa melakukan itu ya karena memang kita tidak prepare sejak awal, tidak menyiapkan sejak awal. Maka proses mitigasi, proses penyiapan itu semua menjadi sangat penting sehingga ketika muncul situasi seperti hari ini COVID-19 ternyata dampaknya tidak hanya kepada faktor kesehatan. Yang paling luar biasa adalah juga kepada faktor ekonomi. Bagaimana kita melihat negara-negara yang cukup besar juga kelimpungan menghadapi hari ini. Amerika Serikat negara yang ya saya pikir semua resources ada di sana, gross domestic brutonya paling tinggi di dunia dan hari ini sudah didekati oleh China, tapi juga kemudian di sana menghadapi situasi ekonomi yang cukup sulit, tingkat pengangguran mereka sudah cukup besar, bahkan berita terakhir sudah mencapai angka hampir lebih dari 20 juta pengangguran di sana. Kalau data di Indonesia, data BPS sih masih belum sampai 10 juta ya, tapi walaupun data di lapangan bisa jadi lebih besar di Indonesia. Nah, tentu situasi itulah yang akhirnya sekali lagi bagi kita, bagi pelaku usaha kecil, mikro kecil menengah khususnya di Indonesia, saya pikir bisa lebih bertahan sebetulnya ketika kita sudah punya preparation, punya penyiapan sejak awal. Atau kita juga sudah bisa memastikan bagaimana kemudian negara yang luas ini dengan 250 juta penduduk dengan luas wilayah yang jauh lebih besar daripada negara-negara tetangga kita baik di Singapura, Malaysia dan seterusnya, pasar kita sebetulnya masih terbuka. Karena apa?
kita bukan seperti Singapura, bukan seperti Sri Lanka, bukan seperti negara-negara satu pulau kecil yang mereka membutuhkan banyak sekali dukungan dari negara luar gitu ya untuk bisa survive. Nah, Indonesia dalam posisi yang berbeda sebetulnya. Nah, ini yang sebetulnya menjadi advantage, jadi keuntungan bagi kita kalau kita bisa memaksimalkan hal tersebut. Lanjut Pak Ganda. Nah, dalam kondisi tersebut, mungkin sebelum kita masuk kepada bagaimana menyiapkan pasar atau kemudian bagaimana kita bisa menghadapi situasi yang saya pikir ini kita belum tahu nih endingnya kapan. Tentu sekali lagi harus bisa dipetakan gitu. Apa saja sih sebetulnya yang hari ini dihadapi oleh UMKM dan bagaimana kemudian bisa menyiapkan hal tersebut. Jadi Pak Fianda. Baik, Pak Ibnu, waktunya 5 menit lagi ya, Pak Perles. Wih, sudah mau habis ya ternyata. Wah, iya, penjaringan asik banget lah cerita. Saya pikir 5 menit saya ngomongnya itu. Ya, oke. Siap. Saya percepat. Lanjut Pak Fianda, slide-nya. Ya, monggo, sudah. Oke. Nah, fakta hari ini penjualan menurun, bahan baku juga semakin berkurang, produksi terhambat, distribusi juga menjadi tidak bisa optimal. Hari ini kalau kita memang betul masih banyak orang bisa berkirim barang ke sana kemari gitu ya. Tapi yang harus diingat adalah hari ini tidak seperti 2 bulan lalu, tidak seperti 3 bulan lalu. Kita kirim barang pakai esok sampai, ternyata nggak sampai-sampai. Saya kirim barang dari sini ke Jakarta, hari ini saya kirim pakai paket yes gitu ya, harusnya besok pagi udah nyampe-nya ternyata minggu depan, bahkan kemarin sampai 2 minggu. Faktor apa? Faktor transportasi yang tidak tersedia. Nah, kondisi-kondisi itu yang kemudian harus kita lihat sebagai bukan kemudian kita menjadi ya sudah kita nggak bisa ngapain, jadi kaum rebahan duduk manis. Saya pikir tidak seperti itu solusinya ya. Tapi kemudian kita harus melihat pada apa yang terdekat di samping kita, di kanan kiri kita, di depan kita, di belakang kita. Melalui apa? Saya pikir disitulah perlunya ada namanya inovasi. Selanjutnya Pak. Lanjut Pak Hendra. Inovasi dalam hal ini menjadi sangat penting untuk bisa kita kita tonjolkan ya. Inovasi dalam hal apa sebetulnya? Yang paling penting adalah sebetulnya kalau saya dari 4 aspek yang saya sampaikan di slide ini adalah bagaimana kita perlu namanya memperkuat komunitas. Nah, inilah yang sekarang sebetulnya sedang dirintis oleh fokus usaha mikro kecil menengah ya lewat platform Lunas. Yang nanti saya tidak akan jelaskan cukup detail tentang apa yang sekarang dilakukan oleh Lunas gitu ya, tapi saya akan berikan highlight sedikit, tapi nanti akan karena kebetulan hari ini, besok dan seterusnya akan ada beberapa event lain yang sekarang sedang diselenggarakan oleh Lunas terkait dengan inovasi yang sekarang dilakukan tersebut. Nah, sedikit saya coba mengulas tentang poin pertama ya, yaitu tentang bagaimana kita perlu namanya mengecek produk yang kita miliki terkait dengan kebutuhan pasar. Apakah produk yang kita miliki ini masuk dalam kategori mana? Apakah must to have atau nice to have? Ini seringkali yang selalu saya sampaikan kepada teman-teman pelaku UMKM dan termasuk saya sendiri ketika menjalankan usaha. Masuk kategori mana sih usaha yang saya atau kita sedang kerjakan hari ini? Kalau memang kita masuk dalam kategori must to have, maka sebetulnya kita berada pada posisi yang cukup ya masih bisa bertahan gitu ya. Kenapa? Karena dalam kondisi misalnya hari ini orang sedang kesulitan pendapatan semakin menurun, kemampuan daya beli masih sangat rendah. Tapi kalau produk kita dalam masuk dalam kategori must to have, mau nggak mau pasti akan tetap dibeli. Contohnya apa? Makanan. Makanan pun masih perlu dicek lagi ya. Ada namanya makanan yang sifatnya makanan ringan, ada makanan berat. Makanan berat ini makanan yang ya makanan dasar lah, wajib yang harus kita konsumsi. Nah, itu yang orang pasti masih akan mencari. Nah, kalau kita masuk dalam kategori itu, kita jualan beras, ya bisa jadi kita masih tetap bertahan. Tapi kalau kita jualannya adalah snack, bisa jadi kita pada kategori yang berbeda karena orang belum terlalu butuh itu. Apalagi kalau kemudian produk kita masuk kategori yang hanya diinginkan ya, bukan dibutuhkan. Atau kalau bahasa Inggris kita yang biasa kita pakai adalah nice to have. Contoh kayak misalnya jualan sapu gitu ya, atau jualan kerajinan dan seterusnya yang
itu masih bisa dipending. Nah, kalau kategori kita masuk di nice to have, maka Bapak atau Ibu sekalian perlu menyiapkan bukan poin yang pertama ya. Poin pertama kalau stok produk harus disiap. Kalau memang punya kapasitas penyimpanan banyak bisa disimpan atau bisa bertahan lama bisa disimpan. Tapi yang paling penting adalah kalau kategori kita masuk dalam nice to have, maka kita perlu melakukan substitusi produk atau mendiferensiasikan produk kita yang lain dengan produk yang lain. Artinya apa? Ya, sedikitnya harus banding setir nih, gitu kira-kira kalau memang kita perlu ingin survive dalam usaha. Nah, yang kedua ya tentu hari ini kita nggak bisa lagi jualan secara offline. Begitu banyak mall tutup, warung juga ketika PSBB dibatasi jam jual belinya, ya kita hari ini berada pada situasi yang sebetulnya juga masih beruntung karena sudah ada teknologi. Maka optimalkanlah aplikasi atau konten online yang bisa kita gunakan untuk berkomunikasi dengan pelanggan di berbagai macam media online, Facebook, Twitter, dan seterusnya. Dan ini semua saya pikir menjadi salah satu alat kita untuk menjaga customer loyalty. Karena apa? Nah, pelanggan tentu perlu tahu nih usaha kita masih survive atau enggak, gitu kan. Sedikit waktu ya WA, grup WA, atau kalau perlu semua pelanggan kita jadikan satu grup WA lah biar gampang ngasih informasi bahwa usaha kita masih jalan, kita terus bisa sharing, menginformasikan bahwa produk kita juga tidak berhenti. Nah, yang ketiga, masa-masa seperti hari ini membuat orang jadi sangat cukup sensitif gitu ya. Kita menerima barang, semprot, pakai disinfektan dan seterusnya. Nah, tentu disitulah kemudian kita juga belum meyakinkan pelanggan kita bahwa produk yang kita jual cukup aman dan bisa dikonsumsi dengan baik. Nah, 3 hal ini saya pikir cukup bisa dikombinasikan ya, pola dan cara menjalankannya. Dan yang paling penting terakhir saya pikir, dan ini sekarang sedang dirintis oleh Lunas, yaitu memperkuat komunitas. Kenapa ini menjadi sangat penting? Karena kita perlu melihat kepada orang terdekat kita, di kanan kiri kita, di depan dan belakang kita. Kalau kita memang bisa berjualan dengan komunitas kita, saya pikir itu menjadi lebih baik. Apalagi kalau kemudian kita bisa tanggung renteng, gotong royong. Nah, kunci terakhir ini gotong royong inilah yang harus kita, Ya, saya sendiri. Yang perlu kita jadikan quote ya, atau kita jadikan sebagai hal yang penting untuk bisa menjaga survivalitas kita atau daya tahan daripada usaha yang sekarang kita lakukan. Nah, dalam konteks inilah yang saat ini sekarang Fokus UMKM melalui platform Lunas sedang menginisiasi namanya pasar GR ya. Kalau bahasa kerennya GR, singkatannya adalah pasar gotong royong. Apa itu pasar gotong royong? Secara singkat, Pak Fienda bisa dilanjutkan. Pasar gotong royong adalah pasar yang bukan kemudian membentuk sebuah model baru. Ini sebetulnya model yang sudah berjalan, saya pikir, di Indonesia sejak lama, tapi kemudian esensinya, substansinya menjadi seringkali tidak terlalu kelihatan. Walaupun hari ini banyak sekali komunitas-komunitas, dan kita lihat teman-teman juga sudah mulai mengaplikasikan hal tersebut. Di Jogja, di Malang, di Jakarta, dan seterusnya. Semua mulai menginisiasi model yang terkait dengan, kalau kita boleh definisikan, adalah tentang gotong royong. Bisa lanjut Pak Fianda? Oke. Nah, lanjut lagi Pak. Langsung aja. Klik lagi. Pasar gotong royong ini akan sebetulnya belum di-launching oleh Fokus ya, masih direncanakan akan di-launching secara ofisial, secara resmi nanti tanggal 27 Juni. Tapi prosesnya sudah mulai berjalan beberapa minggu terakhir. Artinya soft launching ya sudah mulai diinisiasi beberapa minggu lalu, sudah di-launching oleh founder Fokus Samsul Hadi. Kemudian juga secara praktek juga sudah mulai dilakukan lewat media online. Sudah 2 kali kalau nggak salah dilakukan. Kemudian sore hari ini juga akan dilakukan lagi untuk mulai memperkenalkan tentang
pasar gotong royong itu sendiri. Tapi secara praktis ingin saya sampaikan bahwa inisiasi pasar gotong royong yang dilakukan oleh Fokus UMKM melalui platform Lunas bukan untuk menggantikan model-model yang sudah berjalan di tingkat tapak atau di lapangan. Artinya banyak sekali komunitas sudah melakukan. Nah, inilah yang kemudian coba kita perkuat kembali, kita buatkan hub-nya untuk bisa saling berjejaring sehingga bisa jadi komunitas A, komunitas B yang sebelumnya saling berjualan, saling bertransaksi di situ bisa lebih luas lagi untuk kemudian memperkuat pasar. Yang tidak kalah penting adalah dengan adanya model ini diharapkan menjadi salah satu cara kita untuk menjaga daya tahan UMKM. Kalau bahasa di buku yang adalah gerakan Indonesia Menolong, yaitu salah satunya adalah bagaimana kemudian para pihak khususnya di antara UMKM itu sendiri sebetulnya. Karena hari ini kita tidak bisa berharap banyak kepada pemerintah untuk bisa mensupport. Karena apa? Ya tentu pemerintah sendiri juga memiliki kapasitas yang terbatas, tapi kemudian dihadapkan dengan ya kita ketahui sendiri keuangan negara mungkin tidak seperti kemarin yang kalau beberapa waktu lalu sebelum ada pandemi COVID, pemerintah bisa mengalokasikan sekian uang gitu ya untuk kemudian membantu UMKM baik melalui Kementerian A, Kementerian B dan seterusnya. Nah hari ini kita berharap UMKM bisa survive melalui mereka sendiri. Melalui apa? Melalui komunitas mereka sendiri. Tentu model pasar gotong royong ini menjadi salah satu model yang saya pikir menjadi yang paling rasional untuk bisa kita aplikasikan kepada pelaku usaha mikro kecil menengah. Lanjut Pak Fianda. Nah, sore hari ini teman-teman sekalian, ya, saya tidak akan menjelaskan tentang ciri-cirinya. Lanjut lagi Pak, klik lagi. Nanti secara detail bagaimana kemudian pasar gotong royong ini, lanjut Pak. Teman-teman kalau ingin memahami secara lebih detail gitu ya, lanjut Pak. Ini bisa dibaca saja tentang fungsi dan seterusnya. Karena ini akan sangat spesifik sekali ya tentang bagaimana dan seterusnya tentang layanan ini. Lanjut lagi Pak. Nah, sore hari ini nanti jam 6 ya sampai jam 8 malam akan ada salah satu model yang dijalankan lagi yang dilakukan oleh teman-teman di Solo, NTB dan juga Yogyakarta ya. Bagaimana modelnya? Silakan ikuti kegiatan nanti malam. Lanjut lagi Pak. Terakhir Bapak Ibu sekalian terkait dengan bagaimana kemudian pasar gotong royong ini berjalan ya. Besok ya akan ada live ya tentang bagaimana produk pasar gotong royong dijalankan atau bagaimana model pasar gotong royong ini dilakukan. Konsep pasar itu sendiri, persyaratan untuk ikut kurasi produk di pasar gotong royong, prosedurnya, cara pendaftarannya, sampai kemudian proses mungkin transaksinya. Yang tadi kan ada 3 aspek ya, kurasi, transaksi, dan juga promosi, kurasi, dan transaksi. Sampai pada transaksinya itu nanti bagaimana pelaku usaha bisa memahami itu. Ini akan dilakukan besok hari Selasa tanggal 16 Juni sore jam 15.30 yang nanti akan dipandu langsung oleh sahabat saya, teman baik saya, Pak Helmi Syarif. Beliau selain pendamping UMKM juga adalah tenaga ahli di Kooperatif Trading House. Nah, saya pikir ini adalah salah satu inisiasi yang menarik sekali yang sekarang dilakukan oleh Fokus UMKM melalui platform Lunas, dan tentu ini tidak hanya reliable ya, tidak hanya relevan untuk saat pandemi, tapi juga tetap akan terus bisa dilakukan sampai kemudian seterusnya ya, walaupun pandemi COVID sudah selesai misalnya ya, atau juga mungkin ketika ada bencana lain yang muncul ya, kita bukan mendoakan bencana, tapi kita harus pahami bahwa negara kita adalah negara yang berada pada situasi ya menghadapi bencana terus-menerus gitu ya, baik bencana alam, bencana kesehatan, bencana, dan itu semualah yang kemudian kita perlu namanya mitigasi. Proses pasar gotong royong juga menjadi salah satu konsep mitigasi di situ, karena kita memperkuat komunitas yang ada. Kita punya demografi penduduk yang cukup besar, 250 juta penduduk. Kita berbeda sekali dengan Singapura, kita berbeda sekali apalagi juga dengan Brunei Darussalam yang hanya 500.000 jiwa penduduknya. Konsep pasar gotong royong menjadi sangat relevan untuk bisa kita lakukan di Indonesia.
Baik, saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kita akan diskusi lebih banyak dengan teman-teman sekalian bagaimana kemudian model-model yang sekarang sedang kita inisiasi ini bisa berjalan. Terima kasih Pak Fianda. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Pak Moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ibnu, Pak Prasetyo. Saya kok manggilnya tuh Pak Ibnu terus ya, Nes. Ya, Sama aja Pak. Mas. Pak. Terima kasih nih paparan yang menarik sekali. Jadi hari ini yang saya tangkap dari paparan penjenengan tadi, yang salah satunya adalah momentum, ya, momentum yang mana saat ini UMKM ini yang kemarin-kemarin itu mereka tidak mau beranjak ke online ya. Nah, saat ini momentum yang memaksa mereka untuk mau nggak mau ini harus mau online gitu ya. Karena kalau nggak online ini ya bakal ketinggalan mereka gitu ya. Nah, selanjutnya tentunya untuk online ini akan perlu konten karena konten. Nah, hari ini Cynthia Astarina dari Moka ini yang akan menjelaskan mengenai bagaimana sih kita mengelola. Saya nggak tahu materinya apa ya, tapi pasti akan menarik sekali karena terkait dengan konten. Beliau adalah senior content editor dari Moka. Nah, untuk Mbak Cynthia Astarina waktu sekitar 30 menit ya. Teman-teman yang punya pertanyaan ya silahkan dituliskan di chat atau disimpan dulu nanti bisa diajukan secara langsung di diskusi kita nanti. Nanti setelah pemaparan dari Cynthia Astarina nanti kita akan melakukan diskusi. Nah, ini tentunya akan semakin menarik sekali karena ada konsep pasar gotong royong yang memanfaatkan momentum, demikian juga akan ada kontennya ini bagaimana. Demikian, nggak berpanjang lagi, silakan Cynthia Astarina 30 menit saya serahkan ke Mbak Cynthia. Oke, terima kasih Pak Fianda. Halo, selamat pagi menjelang siang nih teman-teman semuanya. Ini aku lihat teman-teman nggak apa-apa ya, masih muda-muda semua kan ya? Ya, saya masih 30 tahun kok. Nggak jauh beda lah ya kita ya Pak ya. Oke, nah perkenalkan semuanya, nama aku Cynthia Astarina, aku senior content editor di Moka, dan pada pagi hari ini, wah aku bersyukur banget ya aku bisa ketemu sama teman-teman pemilik UKM semua. Pada hari ini aku pengen banget jelasin soal era kenormalan baru, proyeksi bisnis pasca COVID-19. Nah, pada hari ini ada 4 poin yang ingin aku jabarkan. Pertama, gimana sih dampak COVID-19 terhadap bisnis, terutama untuk bisnis UMKM. Kemudian nanti aku juga pengen nih sharing-sharing cerita dari pebisnis, karena jujur aja aku termasuk masih pemula deh, masih pemula. Jadi aku tuh kayak baru pengen memulai bisnis, jadi aku benar-benar terinspirasi dari teman-teman yang memang sudah punya bisnis, yang sudah mengalami jatuh bangun juga, yang berhasil untuk survive, itu benar-benar menginspirasi aku banget untuk menjalankan bisnis aku sendiri. Kemudian aku juga pengen ngejelasin soal new normal. Nah, nanti tuh di new normal nanti kondisi apa sih yang bakal kita hadapin, dan juga aku juga bakal ngasih bocoran peluang bisnis pasca COVID-19. Nah, ini mungkin kita sedikit mundur ke belakang. Kemarin kita ngobrolin sedikit soal sebenarnya dampak COVID-19 terhadap bisnis itu apa. Nah, mungkin teman-teman ada yang kayak udah, aduh, COVID lagi, mungkin kayak males gitu loh, kayak, aduh kok obrolannya itu terus. Nah, tapi ini tuh penting banget loh untuk kita tahu sebenarnya apa sih yang terjadi dengan UMKM atau dengan bisnis kita saat ini. Nah, seperti yang kita tahu, kemarin itu, sekitar bulan dari Januari hingga bulan April, itu tuh banyak banget masyarakat atau orang-orang yang menjual masker. Dan kalau misalkan dilihat, pendapatan per outlet dari penjualan masker itu naik sekitar 8 kali lipat pada bulan Maret 2020 jika dibandingkan pada bulan Februari. Dan kenaikannya itu benar-benar signifikan, sekitar 747%. Dan kalau misalkan kita lihat, wah ini tuh angka yang benar-benar fantastis banget. Kenapa? Ya karena
COVID ini muncul di awal tahun, terus udah gitu orang-orang juga sudah apa ya, pengen menjaga kesehatannya. Waktu itu kan masih belum ada peraturan supaya kita bekerja atau beraktivitas pribadi di rumah. Terus udah gitu mungkin kita kayak masih keluar-keluar rumah juga. Jadi tentu aja masker ini jadi salah satu apa ya, senjata kita supaya kita tetap bisa beraktivitas dengan nyaman di luar rumah. Dan ternyata kenaikannya ini sangat signifikan, sekitar 747%. Nah, kemudian ternyata nggak cuma masker aja nih yang diburu oleh masyarakat. Ternyata hand sanitizer itu juga laris manis banget nih. Aku nggak tahu nih, apakah teman-teman yang ada di ruangan ini juga menjual masker atau hand sanitizer juga, tapi menurut data internal dari Moka, dapat kita ketahui bahwa pendapatan per outlet dari penjualan hand sanitizer itu naik 5 kali lipat pada Maret 2020 jika dibandingkan bulan Februari. Kenaikannya itu sekitar 412%, mungkin memang tidak sebanyak dari masker, tapi ternyata hand sanitizer ini juga menjadi salah satu produk kebersihan atau kesehatan yang memang banyak banget diburu oleh masyarakat. Nah, tapi di tengah adanya peningkatan dari penjualan produk kesehatan seperti masker atau mungkin hand sanitizer, ternyata ada juga nih penurunan yang cukup signifikan, terutama untuk di bisnis F&B. Nah, kalau misalkan kita melihat pada grafik di layar, teman-teman bisa tahu nih kalau misalkan untuk bisnis F&B ada 16 dari 17 kota yang diteliti oleh Moka, itu tuh menunjukkan penurunan yang sangat signifikan. Nah, kalau misalnya kita lihat grafik tertinggi itu adalah di kota Depok. Kenapa Depok? Karena Depok ini merupakan kota kemunculan kasus COVID yang pertama, kasus 01. Nah, kemudian disusul juga dengan kota-kota lainnya seperti Jakarta Pusat, Batam, Tangerang, dan seterusnya. Nah, tadi Pak Pras juga sempat nyebut nih, bisnis dari offline beralih ke online. Nah, ternyata data internal Moka pun juga menemukan bahwa delivery orders itu tuh terus meningkat nih, mencapai 30% pada minggu kedua pada bulan April. Dan kalau misalnya kita ngelihat, mungkin kayak dulu-dulu kita, jualan, ya udah kita hanya mengandalkan toko atau outlet fisik aja. Jadi kita tinggal menunggu orang-orang yang memang ingin membeli produk atau jasa kita datang ke toko kita. Nah, tapi kalau misalkan di delivery order ini, kita malah bisa menjangkau lebih banyak lagi pelanggan. Dan apalagi memang juga ada imbauan untuk, kalau sekarang ini kan memang kita disuruh untuk di rumah aja nih. Dan memang masyarakat pun juga menghabiskan banyak waktu di rumah, sehingga kalau misalkan mereka memang ingin beli makanan, atau mungkin kayak mereka ingin belanja di e-commerce, mereka tinggal mengandalkan si delivery orders ini. Mereka nggak perlu keluar rumah, kemudian apa ya, kita pun juga bisa terus mendukung pemerintah dalam meminimalisir penyebaran virus corona itu sendiri. Gitu. Dan menurut aku ini merupakan salah satu strategi yang cukup baik untuk diterapkan para pemilik usaha kecil menengah. Move on. Apa ini maksudnya move on? Jadi, mungkin kayak ada baik banget nih pemilik UKM yang ngerasa, aduh males banget ya kok kayak ngomongin COVID lagi, COVID lagi, COVID lagi. Dan yang kita fokuskan itu adalah hal-hal yang negatifnya aja gitu loh. Kayak outlet-outlet harus ditutup, ada pengurangan karyawan, terus udah gitu mungkin juga karyawan harus di-shifting, penjualannya juga mandek banget, ada outlet yang harus tutup. Wah, itu pasti kayak bikin stres banget kan, beneran yang kayak mungkin sampai nggak bisa tidur gitu loh. Nah, tapi kalau misalkan kita sadari, ada banyak banget loh hal positif yang bisa diberikan atau dirasakan oleh para pemilik bisnis dari kehadiran COVID-19 ini. Apa aja sih? Nah, mungkin ini beberapa bocorannya. Pertama, mendorongnya terjadi inovasi baru. Nah, kalau misalkan aku perhatiin nih, banyak banget lah para pemilik UKM yang sangat adaptif, nggak pantang nyerah, nggak mau nyerah, mereka terus berusaha, bener-bener apa ya, pengen nunjukin kalau itu survive, kalau bisnisnya itu memang bisa membantu banyak orang. Kayak misalkan contoh,
yang tadi udah aku mention, mungkin saat ini orang-orang tuh cuma berjualan secara offline gitu loh. Tapi dia punya keberanian untuk membuka toko online. Misalkan ada yang jual makanan nih, kalau jual makanan mungkin biasanya langsung keliling kompleks atau mungkin kayak memang sudah ada outlet tetap di mana para pelanggan pun bisa langsung datang ke situ. Nah, tapi ketika dia buka toko online, entah itu mungkin lewat Instagram, lewat media sosial, atau mungkin lewat e-commerce, atau mungkin juga mendaftarkan merchant-nya dia di GoFood atau GrabFood. Nah, dari situ mulai kelihatan nih, kayak, wah ternyata enak juga ya jualan online ya. Kita bisa menjangkau lebih banyak pelanggan, kita bisa meningkatkan penjualan juga, gitu. Dan kemudian banyak juga loh, ternyata yang aku tahu, kayak misalkan bisnis F&B nih. Ternyata tuh ada juga loh yang menjual masker sama hand sanitizer, misalkan. Kenapa? Ya karena memang dua produk itu yang paling banyak dicari masyarakat, gitu. Kemudian ada juga nih bisnis fashion yang menjual baju APD dan masker. Misalkan mereka kalau untuk jual masker, misalkan mereka memanfaatkan bahan sisa, terus udah gitu mereka membuat masker sendiri, kemudian dijual dengan harga misalkan antara 5.000 sampai 15.000. Makanya nggak heran banget ya kalau misalkan zaman sekarang bisnis fashion itu benar-benar kreatif banget. Dulu mungkin kalau masker tuh cuma yang masker medis warna hijau atau mungkin abu-abu, tapi kalau sekarang itu masker ada yang motifnya batik, ada yang dikasih bunga-bunga, dikasih pet, apa segala macam gitu loh. Bahkan di luar negeri pun masker itu dijadikan salah satu fashion item. Kebayang banget gak sih kalau misalkan dulu mungkin masker kita pakai untuk menghalau debu supaya nggak masuk gitu kan. Tapi kalau sekarang ini masker pun bisa jadi salah satu fashion item gitu. Kemudian ada juga variasi produk. Nah, kalau variasi produk ini katakanlah Anda jual kopi, kalau jual kopi itu mungkin biasanya dijual per cup, harganya mungkin sekitar katakanlah 10.000, 15.000. Nah, tapi semenjak ada kehadiran COVID ini, variasi produk itu lebih ditambah lagi. Makanya nggak heran ya kalau misalkan ada yang jual kopi 1 liter, terus udah gitu dijualnya pun kayak misalkan di Tokopedia apa segala macam gitu. Terus udah gitu mungkin juga yang tadinya jual produk apa, terus udah gitu divariasin lagi nih, mungkin dari segi packaging atau mungkin kayak dari restoran-restoran all you can eat nih. Nah, kalau all you can eat kan bingung juga nih, gimana ya kalau misalkan pengen agar produk atau makanan mereka tuh bisa tetap dinikmati oleh pelanggan. Oh ya udah mereka akhirnya jualan frozen food, mereka jualan rice box, jadi mereka tetap bisa menikmati makanan-makanan yang memang disajikan di restoran all you can eat tersebut. Kemudian ada juga nih strategi marketing dan bisnis yang lebih adaptif. Maksudnya apa sih? Karena menurut aku zaman sekarang, COVID itu semacam jadi kayak great pause untuk kita sih. Kita jadi punya waktu untuk mikir, oh iya, ternyata selama itu bisnis kita tuh belum maksimal nih. Dan ternyata ada banyak banget nih hal-hal yang bisa kita optimalkan lagi, ada banyak banget hal-hal yang bisa kita dorong lagi, supaya target kita pun tercapai, supaya kita tuh juga bisa sama-sama naik kelas. Kemudian hal kedua adalah CSR atau Corporate Social Responsibility. Nah, jadi aku salut banget dengan orang-orang yang memang dengan tulus hati pengen ngebantuin orang-orang yang memang lebih membutuhkan. Oke, mungkin kita punya bisnis, tapi kita ngerasa wah kita udah kena dampak yang negatif banget nih dari COVID, jualan nurun apa segala macam. Tapi ternyata ada banyak banget orang di luar sana yang memanfaatkan atau menggantungkan hidup mereka pada pendapatan harian. Dan mereka tuh istilahnya kayak mungkin jauh lebih susah daripada kita gitu loh. Mungkin kita bisa survive, tapi mereka belum tentu gitu loh. Dan ternyata memang banyak banget nih company-company atau mungkin usaha-usaha yang menggalang donasi nih, entah itu dalam bentuk uang, sembako, ataupun keperluan lainnya yang lebih membutuhkan. Nah, kalau ini juga menjadi salah satu tren pas COVID yang menurut aku ini menarik banget. Kenapa?
kalau misalkan, jadi belakangan ini aku ngeliatin di Instagram Story gitu kan, kayak banyak banget ya orang-orang atau teman-teman aku yang promosiin produk atau bisnis rumahan dia. Jadi teman aku ada yang jual ikan asap, teman aku ada yang jual dessert box, terus udah gitu, wah banyak banget deh gitu loh. Dan awalnya itu tuh mereka nggak punya bisnis gitu loh. Jadi ketika kita diminta untuk di rumah aja, beraktivitas bekerja semua dilakukan dari rumah, ternyata kita tahu kalau oh kita punya banyak waktu nih untuk melakukan sesuatu. Nah ternyata teman-teman aku ini apa ya bikin bisnis rumahan lah gitu loh, bisnis yang mau lakukan di rumah aja. Mereka jadi kayak masak sendiri, abis itu dijual ke teman-teman, dijual lewat Instagram Story atau dijual lewat WhatsApp group misalkan. Terus udah gitu ada juga nih yang memang pengen menambah penghasilan. Akhirnya ya udah mungkin yang tadinya dia punya bisnis tapi gara-gara kerja full time, kemudian mungkin aduh kayak kok nggak ada waktu nih. Nah pas lagi di rumah aja ternyata mereka jadi punya banyak waktu gitu kan untuk apa namanya untuk melanjutkan bisnis tersebut. Nah yaudah akhirnya dia lanjutin bisnis tersebut. Dan kalau misalnya aku lihat progres mereka ya ternyata laku banget gitu loh makanannya atau produk-produknya. Yang beli siapa sih? Yang beli ya teman-teman kita juga gitu loh. Jadi kayak itulah dia kenapa ketika kita punya bisnis, kita tuh perlu banget mempromosikannya gitu loh ke siapapun, entah itu lewat media sosial atau mungkin kayak lewat Zoom webinar kayak gini gitu kan. Dan mungkin teman-teman kalau misalkan ingin mempromosikan bisnisnya kepada teman-teman atau peserta yang ada di ruangan ini, nggak apa-apa banget loh untuk mungkin tulis di kolom chat nih, katakanlah saya jualan produk dan jasa apa, kemudian mungkin dikasih tahu media sosialnya apa, atau mungkin kayak ada apa namanya uh, websitenya misalkan. Jadi kita bisa saling support gitu loh, saling support untuk ngebantuin biar kita sama-sama naik kelas, biar kita sama-sama bisa meningkatkan penghasilan juga, terutama ketika pandemi ini gitu loh. Dan ternyata kemunculan bisnis rumahan ini pun produknya beragam banget. Ada yang jual makanan rumahan, frozen food, tanaman, dan segala macam. Nanti mungkin aku bisa kasih bocoran sedikit di akhir peluang bisnis apa aja sih sebenarnya bisa jadi peluang yang mungkin bisa laris manis nih pasca COVID nanti. Nah, yang jadi angin segar juga adalah ternyata banyak banget loh bisnis yang bertahan, dan aku berharap bisnis teman-teman di sini pun juga tetap survive nih, gitu loh. Mungkin tadi aku sempat cerita kalau dia nih ada pebisnis yang stres misalkan, tapi ternyata ketika dia bekerja keras, ketika dia bisa mengetahui bahwa dia berhasil melewati survival mode itu, pasti rasanya tuh kayak bakal lega banget gitu, pasti kayak wah gila gue bisa banget nih untuk ngelewatin masa-masa krisis ini gitu loh. Next, amit-amit kalau misalkan ada masa krisis lagi di kedepannya, kita tuh udah kuat, kita tuh udah stronger banget gitu loh. Kita udah tahu gimana cara menghadapi masa-masa krisis tersebut gitu loh. Karena kadang kayak mungkin kita ngerasa, aduh, bisnis ini tuh tutup outlet, saya mesti tutup outlet gak ya? Pebisnis itu penjualannya berkurang. Apakah penjualan saya juga bisa berkurang? Nah, itu tuh mungkin kayak jadi beban pikiran kita, jadi overthinking banget kan. Nah, itu juga bisa jadi salah satu cara atau salah satu apa penyebab kenapa kita tuh susah banget untuk bertahan, terutama di masa-masa krisis. Nah, angin segar yang juga saya rasakan ketika pandemi COVID ini adalah banyak banget loh inovasi yang digencarkan, yang mana itu hasilnya penjualan bisa meningkat, bahkan ada juga loh pebisnis yang buka cabang baru. Dan kali ini aku bakal ngejelasin cerita para pebisnis yang sukses bertahan di tengah pandemi COVID, yang harapannya ini juga bisa jadi inspirasi teman-teman semua. Ini cerita pebisnis bukan dari aku, tapi beberapa waktu lalu aku sempat wawancara dengan dua pemilik bisnis yang menurut aku sukses banget. Dia berhasil banget melewati survival mode di COVID ini, dan mereka ini beneran yang apa ya,
mereka benar kayak mau move on. Mereka nggak mau yang terus mikirin hal-hal negatif, tapi mereka pengen lanjut terus untuk tetap berpikiran positif, tetap bisa menjalani bisnisnya dengan lebih baik lagi, gitu. Nah, mungkin di Twitter, di media sosial lagi ramai banget soal ayam geprek, tapi ini bukan 2 ayam geprek yang lagi yang lagi ribet itu. Ini adalah Kak Ayam Geprek. Mungkin ada yang tahu ini bisnis F&B apa. Jadi pemiliknya adalah namanya Ferry Setiawan, Mas Ferry Setiawan. Ini adalah asalnya dari Surabaya nih. Nah, aku pengen sharing soal Kak Ayam Geprek ini karena menurut aku ceritanya tuh bener-bener inspiring banget. Dia ngapain aja sih di tengah pandemi. Nah, di tengah pandemi ini, jadi kan dia punya berbagai macam menu nih. Nah, dia itu melakukan inovasi. Inovasi apa sih? Pertama, kalau di gambar kedua ini, dia mengeluarkan produk atau menu mie ayam geprek. Nah, jadi kalau misalkan kita beli ayam geprek gitu kan, mungkin kita cuma beli nasi pakai ayam geprek, pakai sambal-sambal segala macam gitu kan, terus kayak udah gitu. Nah, tapi Mas Ferry ini tuh ingin menunjukkan menu baru yang memang siapa tahu bisa disukai oleh masyarakat juga nih. Jadi dia mencampurkan atau mengkombinasikan ayam geprek sama mie ayam. Nah, kemudian kalau di gambar ketiga, gentai, geprek mentai. Ini juga produk baru yang diluncurkan pas COVID. Ini cukup berhasil. Kenapa? Karena yang aku lihat penjualannya tuh bagus banget. Promosinya kenceng banget di sosial media, bukan cuma di Instagram resminya Kak Ayam Geprek, tapi juga di Instagram owner-nya, di Instagram Mas Ferry-nya langsung. Nah kan kalau zaman sekarang tuh kayak banyak banget yang jual makanan mentai nih, tapi mungkin mereka lebih banyak pakai salmon. Nah, akhirnya si Mas Ferry ini mengkombinasikan produknya ini, ayam geprek dicampur dengan mentai. Dan ternyata masyarakat suka banget, gitu. Nah, terus ini kok ada gambar cookware kayak gini ya, ada gambar panci, teflon, apa segala macam. Nah, ternyata si Mas Ferry ini, kan dia awalnya jualan ayam geprek nih. Nah, ternyata dia tuh mendiversifikasikan bisnisnya ke produk yang sejenis. Ya, ini kayak peralatan masak kayak gini. Jadi ini adalah bisnis baru yang dia jalankan pas COVID ini. Nah, jadi dia tuh sistem promosinya kayak gini. Jadi kayak dia masak sesuatu atau mungkin kayak masak ayam geprek tapi dia pakai peralatan masak ini gitu. Jadi kayak ketika dia promosi kayak bisa langsung 2 sekaligus gitu loh. Dan itu juga salah satu contoh produk bisnis yang memang laku banget. Kenapa? Karena dia di zaman pandemi kayak gini dia banyak-banyakan untuk cari reseller yang memang bisa ngebantuin dia untuk menjual produk ini gitu. Nah, produknya SCR dan resellernya pun dari seluruh Indonesia, bukan cuma dari Surabaya aja. Ada di Tangerang, di Jakarta, dan segala macam. Dan kemudian, kalau si Kak Ayam Geprek ini tuh dia juga rutin ngasih promo. Promonya di mana sih? Biasanya di online delivery, entah itu GoFood ataupun GrabFood. Nah, ini tulisannya diskon 50% all item. Siapa sih yang nggak pengen beli makanan atau beli produk yang harganya diskon 50% gitu. Ini kan pasti bener-bener meningkatkan intensi customer untuk beli produk kita. Nah, jangan lupa ketika kita emang ada promo, kita juga bagiin di sosial media. Kenapa? Biar followers kita tahu, oh ternyata bisnis kita tuh punya ini loh, lagi ada diskon nih, dan kalian pun juga bisa menikmati diskon tersebut, kayak gitu loh. Nah, kalau ini gambar yang terakhir, Kak Ayam Geprek buka cabang. Nah, heran nggak sih, di saat orang-orang tuh menutup outlet mereka demi efisiensi biar mereka nggak bayar listrik, nggak bayar internet, nggak bayar air apa segala macam. Nah, tapi Kak Ayam Geprek ini malah buka cabang.
kenapa sih dia malah buka cabang? Nah, jadi setelah dia melihat, jadi ayam geprek itu sudah ada beberapa cabang di Surabaya, Tangerang juga ada, di Jakarta, sorry. Nah, jadi dia tuh melihat data penjualan masing-masing outlet, dan dia ngelihat, oke, memang COVID ini sedikit menurunkan penjualan dia, tapi nggak turun-turun amat loh, gitu loh. Kalau misalnya memang penjualannya nggak turun-turun amat, kenapa juga harus tutup outlet, gitu loh. Nah, itulah keuntungan dia bisa, apa namanya, eh, bisa menganalisis di data tersebut, gitu loh. Dan dia pun akhirnya memutuskan untuk, ya udah, kita buka cabang aja, gitu loh. Karena buka cabang pun juga jadi salah satu cara untuk bisa menang dari kompetitor. Kenapa? Karena setelah ditelusuri, setelah dianalisis, setelah diteliti lagi, ternyata um, outlet-outlet yang menjual ayam geprek serupa kayak gini tuh pada tutup. Nah, ketika outlet lain pada tutup, otomatis kalau misalnya ada orang-orang yang pengen beli ayam geprek, larinya pasti ke ayam geprek ini gitu loh. Ini bisa jadi salah satu pilihan masyarakat untuk beli ayam geprek. Dan itulah kenapa ini jadi salah satu strategi yang bagus banget di mana Mas Ferry tuh buka outlet lagi supaya dia bisa meningkatkan penjualan kayak gitu. Cerita lain yang enggak kalah seru dan menarik menurut aku adalah Kopi Chuseo. Kopi Chuseo ini adalah kedai kopi yang letaknya mostly di Tangerang. Di dekat rumahku banyak banget. Jadi Kopi Chuseo ini apa ya? Kalau misalkan dibilang kopinya tuh brandingnya kopi-kopi ala Korea gitu loh. Nah, kalau misalkan teman-teman mungkin pernah datang ke outlet atau kafenya, jadi uh, baristanya tuh mirip semua sama orang Korea. Wah, itu brandingnya udah bagus banget itu kan. Nah, kalau misalnya kita lihat di gambar pertama nih, baristanya pakai masker. Terus udah gitu kayak dia lagi nunjukin si kopi itu. Nah, kenapa sih barista pakai masker? Nah, jadi gambar ini aku ambil dari sosial medianya Kopi Juseo. Nah, jadi Kopi Juseo ini pengen menunjukkan kepada para pelanggan setianya dia kalau ya memang barista kita tuh atau dari Kopi Juseo sendiri tuh sangat mementingkan kebersihan, sangat mementingkan kesehatan si baristanya. Nah, jadi dengan memakai masker, terus udah gitu mungkin juga apa namanya tidak jaga jarak dengan pelanggan. Nah, itu tuh dia benar-benar memastikan kalau uh, produk kita tuh bersih, produk kita tuh higienis gitu. Yang kedua adalah, nah sama nih, kalau tadi kayak ayam geprek ada promo di GrabFood, GoFood sebesar 50%. Kalau Kopi Chuseo ini ngasih 20% doang. Tapi promo ini setiap hari gitu loh. Dan jangan lupa juga untuk promosi di media sosial. Karena zaman sekarang orang tuh pasti baik banget yang main media sosial. Apalagi ketika kita di rumah, mungkin ada lebih banyak waktu untuk rebahan, ada lebih banyak waktu untuk main media sosial, dan ini adalah saat yang tepat banget untuk kita buat promosi nih ke orang-orang atau ke target yang memang kita pengen capai. Nah, ini ada salah satu campaign yang menarik banget, traktir ojek online. Traktir ojek online ini jadi kalau misalkan, jadi contoh aku misalkan mau pesan kopi Ceo lewat GoFood. Nah, aku beli kopi, terus udah gitu, aku bisa traktir abang ojolku yang nganterin kopi juga gitu loh. Itu kalau nggak salah harganya 10.000. Nah, jadi apa ya? Ini tuh Kopi Juseo jadi seperti memberikan value lebih kepada konsumen. Dan ini bagus banget untuk dilakukan. Jadi apa ya, kayak tadi social responsibility pun dapat gitu loh. Konsumen bisa memberikan kebaikan dengan mentraktir si abang ojek online, tapi si Kopi Juseo sendiri pun juga bisa mendapatkan pemasukan dari pembelanjaan kita gitu loh. Nah, kalau ini adalah kopi dalam bentuk party size. Nah, jadi kalau zaman sekarang ini memang banyak banget pebisnis yang menjual dalam apa ya, dalam jumlah atau volume yang banyak, karena supaya bisa dinikmati ramai-ramai, entah itu bareng teman-teman atau mungkin bareng keluarga.
Nah, ini produk yang juga menarik banget. Kopi Cuseo meluncurkan inovasi produk yakni Dalgona Coffee. Nah, mungkin ada yang tahu pas zaman pandemi ini tuh rame banget ya soal Dalgona Coffee. Jadi kayak kita pakai kopi Nescafe, terus gitu kita kocok-kocok terus ya kan. Kayak, aduh tapi kok uh, adonan kopi kok nggak kental-kental ya. Terus dia gitu, kalau misalnya nggak kental kan berarti memang dalgonnya gagal gitu loh. Nah, ternyata si kopi Cuseo ini tuh ride the wave. Dia tuh benar-benar mengambil momen tersebut untuk apa namanya, menjual si kopi dalgona ini gitu. Dan ternyata penjualannya tuh juga bagus banget gitu loh. Pemiliknya namanya Daniel Hermansyah, dia tuh cerita karena ternyata jadi produk reguler dia itu kan yang memang best seller, itu memang memang sering dibeli oleh masyarakat, oleh pelanggannya dia. Nah, tapi semenjak kehadiran si Dalgona Coffee, ada aja yang beli gitu loh. Dan apalagi kopi Dalgona ini pun juga cocok banget atau pas banget nih dengan brandingnya si kopi Chus yang dari Korea ini. Jadi ini produk lokal, jadi kan kopi Chuseo ini tuh datangnya atau trennya tuh dari Korea. Nah, dengan branding kopi Chuseo kopi Korea ini tuh, makanya dia benar-benar ride the wave, dia benar-benar mengambil momen banget, oh yaudah deh, kita jualin atau kita komersialin aja nih si kopi Dalgona ini, gitu loh. Nah, ini juga merupakan salah satu inovasi produk yang tidak berhenti untuk diluncurkan oleh Kopi Chuseo, yakni adalah Summer Night. Jadi, minuman ini tuh juga ternyata rame banget di medsos. Dan ternyata si Kopi Chuseo pun juga memutuskan untuk menjual minuman ini, gitu kan. Jadi kayak daripada para pelanggan capek-capek bikin gitu kan, oh yaudah tinggal order aja di Kopi Chuseo. Oke, the new normal. Ada yang bilang kalau the new normal ini bahasa Indonesia adaptasi kebiasaan baru. Apa sih adaptasi kebiasaan baru atau AKB? AKB ini adalah perubahan perilaku, gaya hidup, dan kebiasaan. Dan kalau misalnya kita menyadari hari ini, kalau nggak salah, pusat perbelanjaan atau mall sudah apa namanya sudah mulai buka gitu kan. Merchant-merchant atau toko-toko yang ada di mall pun sudah mulai kegirangan, sudah mulai, wah ini seperti oase segar nih, kita bisa, apa namanya, kita bisa jualan lagi, kita bisa ketemu pelanggan lagi, kita bisa ningkatin penjualan lagi gitu kan. Tapi tentu aja kita harus memperhatikan protokol kesehatan sehingga penyebaran virus corona tuh nggak semakin menyebar. Nah, kita bisa belajar dari Tiongkok pasca COVID. Jadi pertama, tempat publik itu mulai dibuka, tapi ada syarat-syaratnya. Jadi kayak sekolah-sekolah itu udah mulai dibuka, tapi kayak kalau untuk kayak bioskop itu tuh belum boleh dibuka. Kemudian WHO itu memprediksi sekitar butuh 4-5 tahun hingga COVID-19 ini benar-benar terkendali. Kemudian aku juga dapat informasi dari data McKinsey, mereka tuh nyebutin kalau masyarakat di Tiongkok ternyata udah mulai percaya diri dan merasa aman untuk kembali bekerja. Jadi mereka memang nggak keberatan untuk keluar rumah, tapi tentu aja dengan memperhatikan protokol kesehatan, kayak misalnya pakai masker, bawa hand sanitizer, dan segala macam. Kemudian kalau dari consumer side, jadi ternyata ada 2 hal yang pengen banget dilakukan oleh masyarakat di Tiongkok. Apa itu? Pertama, makan di luar atau dine in, sama jalan-jalan gitu. Maka mereka diprediksi banget kalau restoran sama bisnis pariwisata tuh bakal meroket banget di Tiongkok. Nah, kalau misalkan teman-teman mungkin ada yang bisnisnya atau mungkin outlet-nya ada di pusat perbelanjaan atau mungkin di tempat-tempat publik, ini adalah beberapa protokol yang perlu banget dipatuhi. Kita perlu banget mendukung apa ya, inisiatif pemerintah supaya penyebarannya benar-benar ditekan sehingga kita benar-benar bisa bersih dari virus ini. Gimana caranya? Pertama, memastikan fasilitas cuci tangan yang memadai. Mungkin kita bisa menyediakan wastafel atau apapun itu. Kemudian mengecek suhu tubuh karyawan, pastikan mereka sehat. Ketiga, memastikan karyawan menggunakan masker. Tadi kalau contohnya di Kopi Cuseo sendiri, barista udah pakai masker.
dan benar-benar pastiin kalau mereka bisa membuat produk atau mungkin bisa melayani pelanggan dengan lebih baik. Dan kalau misalnya kita belum punya karyawan gimana? Ya itu berarti kita harus memastikan diri kita memang sehat walafiat, kita bisa melayani pelanggan dengan lebih baik. Kemudian tetap berjarak setidaknya 1 meter untuk di outlet offline. Sekarang juga udah mulai banyak yang kalau kayak di mall-mall kayak gitu, kalau kayak di food court misalkan, itu tuh kayak udah mulai banyak kursi atau meja yang diberi tanda silang, di mana kita nggak boleh menempati kursi atau meja tersebut gitu loh. Kemudian kalau untuk yang di lift juga sudah diberi arahan masyarakat tuh harus ngadepnya kemana, maksimal cuma 9 orang seperti itu. Makanya kita benar-benar menghindari kontak fisik. Kemudian belum diperbolehkan dine-in, itu dia kenapa kita mesti gencarin banget nih penjualan di online. Entah itu lewat media sosial, WhatsApp group, atau mungkin dari GoFood, GrabFood. Jangan lupa untuk sterilisasi tempat usaha, dan juga yang penting banget nih, wajib untuk pakai mobile payment. Kenapa? Karena seperti yang kita tahu, uang tunai itu adalah salah satu medium penyebaran virus corona yang masif banget. Bayangin aja, uang dari tangan satu ke tangan yang lain, habis itu kita kasih lagi ke orang lain. Wah, itu tuh sangat mungkin banget virus corona tuh ada di uang tersebut gitu loh. Di sisi lain, kalau bisa kita pakai mobile payment, itu tuh tracking-nya, data penjualannya itu bakal lebih mudah juga. Nah, ini yang penting banget nih, apa sih yang akan dihadapi para pebisnis di era new normal? Ini teman-teman bisa catat, teman-teman bisa foto juga nanti boleh. Nah, pertama, memastikan bahan baku atau stok inventaris tercukupi. Kenapa ini penting banget? Karena kita nggak terus-terusan kita bisa keluar rumah, karena keluar rumah pun juga pasti ada resikonya kan. Nah, jadi kita harus rajin-rajin nih ngecek stok inventaris kita. Misalkan kita punya bisnis restoran nih, terus kita lihat bahan baku, oh oke, gula masih cukup, garam masih cukup, oh kayaknya lada kurang nih, atau mungkin kayak berasnya udah mau habis. Nah, itu kita perlu banget nih supaya kita bisa ngecekin berkala. Jadi jangan tahu-tahu, aduh udah mau habis nih gitu kan. Tapi kita baru buru-buru pengen beli gitu loh. Kedua, mencatat dan mempertimbangkan setiap pengeluaran dan pemasukan. Nah, ini aku punya cerita lagi nih dari salah satu pebisnis yang sempat ngobrol-ngobrol juga. Namanya Mas Riki Kono Basmeleh. Jadi dia itu adalah pemilik dari bisnis cheesecake Jepang. Dia buka di Indonesia. Namanya adalah Dore by Letao. Nah, jadi dia tuh sempat cerita kalau pas COVID kemarin, sekitar 1-2 bulan dia tuh nggak dapat pendapatan sama sekali. Kenapa? Karena ya memang cash flow bisnis dia itu dia prioritaskan untuk pos-pos yang emang penting. Contoh kayak misalkan untuk delivery, untuk promosi di media sosial gitu loh. Nah, terus udah gitu, dulu dia bilang kalau misalkan, oke, kalau misalkan kayak ada pengeluaran apa, lolos-lolos aja nih, gitu kan. Nah, tapi kalau sekarang ini, Mas Riki ini lebih, lebih ngecekin perintilannya deh. Dia benar-benar ngedetailin, oh ini pengeluarannya untuk apa aja, kemudian kalau misalkan memang dirasa kurang penting atau kurang butuh, dia nggak akan dia nggak akan menyetujui pengeluaran tersebut gitu loh. Karena sekali lagi ketika di pas COVID ini, kita perlu banget loh untuk mengatur keuangan dengan baik. Aku juga ingat Pak Leonard Theo Sabrata, Direktur Smash Indonesia, pernah bilang kalau fokus utama pemilik UKM saat ini adalah untuk memperlancar cash flow keuangan dulu nih, memperlancar cash flow bisnis. Urusan profit nanti aja, urusan profit belakangan. Ketika kita punya cash flow yang bagus, ketika kita punya strategi mengatur keuangan yang baik, profit itu bakal datang dengan sendirinya, kayak gitu loh. Dan itu juga terbukti di kasusnya si Mas Riki ini, foundernya Dore by Letao, dia bilang nih, waktu Ramadan kemarin,
Jadi dia udah jualan sekitar berbulan-bulan sebelum. Jadi dia itu jual kayak hampers kue gitu. Kan kalau Ramadan kan memang apa namanya, banyak banget nih yang jualan hampers gitu kan. Nah, ternyata dia jual sekitar beberapa minggu atau beberapa bulan sebelumnya. Nah, itu tuh ludes abis sold out gitu loh. Dan itu pun juga bisa jadi salah satu sumber keuntungan dia. Yang ketiga, mempersiapkan dana darurat. Nah, ini tuh sering banget loh dilupain sama para bisnis. Kenapa? Dana darurat tuh penting banget loh. Kita nggak tahu kapan kita akan menghadapi masa krisis. Bayangin kita juga nggak bisa memprediksi kapan si COVID ini datang, kapan kita amit-amit bisnis kita jatuh, jangan sampai bangkrut gitu loh. Kita udah bangun susah-susah, jangan sampai perjuangan kita kemarin tuh sia-sia gitu loh. That's why kita harus perlu dana darurat. Dana darurat ini, sejujurnya aku juga nggak punya hitungan saklek harus berapa persen atau berapa kali lipat, tapi pemilik bisnis kopi saya bilang setidaknya kita punya dana darurat sebesar 3 kali lipat pendapatan kita per bulan, gitu. Contoh, pendapatan kita sebulan 5 juta, berarti kita harus punya dana darurat 5 juta kali 3, 15 juta, kayak gitu. Keempat, konsumen akan bertanya mengenai kehigienisan produk kita. Nah, pasca COVID nanti, di era new normal nanti, pelanggan kita tuh bakalan lebih bawel. Bakal lebih bawel. Mereka bakal nanya ke kita kayak mungkin, Mas, Mbak, ini tuh pas dimasak bersih nggak? Karyawannya pakai masker nggak? Dicuci dulu nggak dengan bersih nggak? Nah, inilah tugas kita supaya meminimalisir pertanyaan yang berulang dari pelanggan. Kita bisa kasih semacam informasi edukatif kepada para pelanggan kita. Kita kasih tahu, oh iya, produknya ini higienis, dimasaknya gini-gini segala macam, packagingnya juga udah disemprot desinfektan, terus udah jaga jarak juga dengan delivery man-nya, seperti itu. Jadi kita harus ngasih rasa aman kepada para pelanggan kalau misalkan memang produk kita ini bersih, higienis, aman untuk dikonsumsi, aman untuk dipakai. Selanjutnya, semua serba digital, entah itu dari segi komunikasi, atau mungkin bikin toko online juga. Nah, siapa nih teman-teman di sini yang mungkin belum punya toko online? Ayo, jangan tunggu lama lagi, jangan nunda-nunda lagi. Ini adalah saat yang tepat supaya kita bisa bikin toko online, kita bisa menjangkau pelanggan kita lebih banyak lagi. Kita nggak tahu apakah kita nanti next bisa berjualan offline secara offline seperti biasa, seperti sejak lagi atau enggak. Tapi dengan membuat toko online itu ada banyak banget keuntungannya, dan sekarang tuh kayak udah banyak banget sih platform yang memang apa namanya, menyediakan jasa toko online ini. Contoh kayak misalnya ada Storlogy. Nah, kalau di Storlogy itu kita tinggal apa namanya, klik-klik-klik aja, nanti kita bisa custom toko online kita sesuai dengan keinginan kita, kayak gitu. Selanjutnya adalah promosi lebih digencarkan terutama di media sosial. Nah, ini penting banget sih. Kita punya produk keren banget, kita punya produk yang sangat menguntungkan masyarakat. Tapi kalau misalkan nggak ada yang tahu soal produk atau jasa kita, siapa yang mau beli? Siapa yang mau menggunakan produk atau jasa kita? Bagaimana kita bisa memperlancar cash flow kita? Gimana cara kita bisa apa namanya, mendapatkan profit kalau misalkan kita nggak berhasil untuk menjual si produk tersebut, gitu loh. Nah, terkait promosi ini kita bisa contoh-contoh kontennya adalah kayak misalkan ada promosi diskon, atau mungkin kita kasih informasi edukatif. Contoh kita jualan masker sama hand sanitizer. Kita kasih tahu, oh ternyata kalau hand sanitizer ini dibuat dari bahan-bahan yang ramah lingkungan. Kita kasih tahu kalau misalkan bahan-bahannya itu tuh aman untuk dipakai, misalkan. Terus mungkin kita juga bisa kasih tahu, oh kegunaan hand sanitizer ini untuk apa aja sih, kayak gitu. Selanjutnya yang ketujuh adalah inovasi tiada henti. Di era new normal nanti, mau nggak mau kita harus bisa berinovasi terus-terusan,
inovasi itu dalam bentuk apa aja sih? Banyak banget. Bisa dalam bentuk produk, packaging, kemasannya, rasa, atau mungkin variasi produknya itu sendiri gitu loh. That's why penting banget loh untuk ngobrol-ngobrol sama pebisnis lainnya. Kita curi ilmu sebanyak-banyak ini. Kita kayak eh, cari tahu di luar sana tuh ada inovasi apa sih yang mungkin kira-kira belum ada nih di Indonesia. Nah, kita bisa jual hal tersebut. Selanjutnya adalah kita bisa memberikan value untuk konsumen atau karyawan. Terakhir adalah kita harus bisa mengoptimalkan penggunaan teknologi dan analisis data. Nah, ini adalah salah satu problem yang banyak banget dialami sama UMKM kita. Banyak banget UMKM yang nggak mau berinvestasi pada teknologi. Kenapa? Karena mereka ngerasa, aduh mahal banget ya kalau misalkan setiap bulan harus keluar duit berapa ratus ribu misalkan. Nah, tapi sebenarnya teknologi itu sangat ngebantu kita loh. Jadi kayak contoh, kalau misalnya teman-teman menggunakan aplikasi kasir Moka, nah teman-teman tuh bisa memperoleh data penjualan dengan secara otomatis. Udah nggak zaman lagi kan kita nyatet manual. Nah, terus kalau misalkan teman-teman pengen ngecekin inventaris atau mungkin bahan baku di gudang, nggak perlu kita ngecek manual setiap hari ke gudang, terus kayak ngitungin satu-satu. Nah, itu nggak perlu. Karena ketika kita sudah mencatat daftar inventaris kita lewat aplikasi Kasir Moka, kita tuh tinggal ngelihat di softwarenya aja, di gadget kita, di tablet kita. Gitu loh. Oh, beras masih cukup. Oh, gula udah mau habis nih, kayaknya udah harus beli nih. Oh, sayur-sayuran juga kayak udah mau habis nih, kayak juga harus masih beli. Nah, itu tuh sangat terbantu banget dengan ada teknologi. Begitupun juga dengan analisis data. Banyak banget nih pebisnis yang nggak percaya dengan kehadiran data. Ada yang ngerasa kayak, hmm, seberapa penting sih data? Emang ngaruh banget ya dengan bisnis kita. Nah, data ini tuh banyak banget manfaatnya. Pertama, kita tuh bisa mengetahui kondisi pasar tuh zaman sekarang lagi sukanya apa sih, gitu. Terus kita juga bisa tahu, contoh, kita punya bisnis kedai kopi, kita menjual produk 5 menu utama ABCDE. Oh, ternyata produk ABC ini jadi top 3 best selling items di kedai kopi kita. Oh, ternyata produk D sama E nih penjualannya kurang banget nih. Nah, dengan ada data tersebut, kita bisa menganalisis lebih jauh. Kira-kira untuk produk D sama E ini, apakah kita harus evaluasi lagi? Apakah kita harus jual dalam bentuk bundling misalkan? Apakah kita harus ngasih diskon? Dan sebagainya. Jadi kita bisa benar-benar memaksimalkan penjualan kita juga. Gitu. Nah, selanjutnya kalau misalnya teman-teman yang saat ini sudah punya bisnis, tapi pengen mendiversifikasikan produk atau bisnisnya lagi, ini adalah beberapa contoh peluang bisnis pasca COVID-19. Pertama, ada frozen food. Ini tuh sekarang lagi banyak banget kan yang jual, dan apalagi pas di rumah ibu-ibu gitu kan, atau mungkin anak milenial yang lagi pengen banget coba-coba untuk masak ini itu. Dan frozen food itu juga jadi salah satu menu atau produk yang banyak dicari. Kedua, sayur-sayuran segar, termasuk juga buah-buahan. Selanjutnya, ada masker. Produk kesehatan ini tuh juga diprediksi bakal tetap atau terus dicari. Selanjutnya adalah makanan ringan, entah itu cookies, dessert box. Nah, jadi berdasarkan data dari Kantar, ternyata tuh orang-orang kan memang lagi banyak menghabiskan waktu di rumah nih. Nah, mereka tuh butuh hiburan, mereka butuh cemilan gitu loh. Dan salah satu cemilannya adalah yang entah itu cookies, snack gitu kan. Nah, itu menjadi salah satu cemilan-cemilan atau makanan-makanan yang memang bisa dibeli oleh pelanggan. Kelima adalah masakan rumahan. Itu tadi mungkin kalau kasusnya teman aku ada yang jual ikan asap atau jual lauknya aja, nanti bisa dimakan pakai nasi hangat. Ada yang jual cumi pedas, ada yang jual teri kacang. Wah,
produk rumahan tuh banyak banget, dan ini bisa disesuaikan dengan keahlian teman-teman. Teman-teman bisa masak kayak apa, terus udah gitu bisa coba untuk juga dijual. Selanjutnya adalah produk-produk kebersihan, entah itu lapnya, pembersih meja, kain pel, karena masyarakat udah semakin aware kalau produk kesehatan atau produk kebersihan ini kan bakal semakin dicari gitu, ataupun desinfektan juga bisa. Peluang selanjutnya adalah sembako. Sembako akan juga baik dicari karena juga merupakan salah satu kebutuhan utama kita, beras, gula, daging, segala macam. Kalau ini jamu. Nah, ada juga teman aku sama pebisnis, dia jualan jamu. Dia bilang dulu sebelum ada pandemi penjualan dia tuh meningkat, tapi nggak signifikan pas COVID. Dia bilang, nah kalau misalnya pertumbuhan penjualan kan mungkin kayak garis miring ke atas gitu kan. Nah, tapi kalau teman aku cerita penjualan itu beneran tegak lurus kayak gini. Beneran yang dari katakanlah dari nol, mungkin dia kalau dulu merangkak naiknya miring gitu kan. Nah, tapi kalau dia tuh cerita penjualan dia, jamu dia pas COVID beneran yang lurus kayak gini gitu. Tanaman. Nah, tanaman ini juga jadi salah satu peluang bisnis yang oke banget, yang keren banget. Kenapa? Karena ketika orang-orang lagi banyak waktu di rumah, dia pengen ada kesibukan yang menyegarkan, yang bikin refreshing. Salah satunya adalah merawat tanaman. Ini juga lagi rame banget di media sosial. Kalau ini adalah produk kesehatan rambut. Kenapa? Ternyata banyak banget nih orang-orang yang stay di rumah, stay at home, terus udah gitu stres gitu kan. Nah, itu ternyata berpengaruh kepada kayak fisiknya dia gitu. Kayak misalkan muncul jerawat, terus udah gitu mungkin rambutnya rontok misalkan. Nah, produk kesehatan wajah dan juga rambutnya jadi salah satu produk yang bisa coba untuk Anda jual. Selanjutnya adalah barbershop rumahan. Teman-temanku juga sudah mulai memanggil jasa barbershop lagi untuk datang ke rumah, karena mungkin kita belum bisa keluar gitu. Nah, tapi tetap dengan memperhatikan protokol kesehatan yang sudah aku share tadi, misalkan kayak pakai masker, berjarak, apa segala macam. Dan yang terakhir adalah alat-alat kesehatan nih. Nah, jadi kayak banyak banget nih mungkin dari bisnis service, misalkan ada yang buka tempat gym nih gitu kan. Nah, tapi kan selama pandemi ini, orang-orang nggak boleh nih untuk ke tempat gym, karena tempat gym itu juga jadi salah satu area atau tempat yang memang uh, penularan COVID itu tinggi gitu. Nah, banyak banget bisnis service, terutama di bidang kayak buka tempat gym atau workout kayak gini, mereka beralih dengan menjual alat kesehatan. Maka jual barbel, jual yoga mat, jual skipping, dan segala macam. Nah, itu dia untuk mengakhiri presentasi hari ini. Aku pengen ngasih sebuah quote dari McKeown. Ini quote-nya bagus banget dan sangat bisa diterapkan. Aku bacain ya. Adaptability is about powerful difference between adapting to cope and adapting to win. Terima kasih. Baik, luar biasa sekali. Tepuk tangan dong buat Kak Cynthia ya. Luar biasa sekali ya. Jadi benang merah yang saya dapatkan dari presentasi Pak Pras dengan Kak Cynthia, ini yang pertama adalah momentum ya. Jadi kita bagaimana para pebisnis ini bisa menangkap momentum yang akan digunakan untuk melompat lebih tinggi. Nah, itu momentum ya. Jadi momentum, kemudian bagaimana memanfaatkan data, karena memang salah satu kelemahan UMKM ini data ya. Mereka jualannya kencang tapi nggak ada data pembelinya. Nah, ini repot. Sehingga Moka Pos salah satunya, aplikasi kasir Moka ini ya bisa digunakan untuk mencatat penjualan. Jadi most wanted product, daily sales ini bisa digunakan dengan menggunakan
kasir, aplikasi kasir Moka yang sangat bermanfaat sekali. Nah, kita masih ada waktu sekitar 10 menit ya, mudah-mudahan 10 menit ini bisa kita manfaatkan baik untuk melakukan tanya jawab. Siapa yang mau bertanya mungkin boleh angkat tangan, raise hand. Ya, jadi menarik sekali ya dua materi yang disampaikan oleh Pak Pras dan Kak Cynthia tadi, bagaimana kita bisa beradaptasi. Jadi memang hari ini tidak semua sekali lagi saya tekankan, tidak semua UMKM itu mengalami dampak negatif dari wabah atau pandemi COVID-19 ini. Banyak juga mereka yang mengalami peningkatan usaha yang cukup banyak. Ya, sehingga ada dua memang, satu ada yang jatuh, yang satunya ada yang naik dengan tajam. Nah, kita masuk yang mana? Mudah-mudahan teman-teman di sini semua masuk yang kedua, yang peningkatannya cukup tajam. Nah, tetapi dengan kemampuan beradaptasi yang tinggi terhadap kondisi saat ini, nah ini tentunya akan menjadi salah satu keunggulan kita untuk kita bisa menyesuaikan diri di tengah pandemi seperti ini. Nah, oke, apakah ada pertanyaan, Bapak Ibu, Pak Yenu, Pak Puji, Pak Fahmi, dan lain-lain? Monggo, jika ada yang akan bertanya, ya. Oh, ya, saya akan memberikan satu informasi. Tadi Pak Pras sudah memberikan informasi mengenai pasar gotong royong, ya akan banyak sekali kegiatan mengenai pasar gotong royong ini. Nah, salah satu yang akan menjadi momentum kita sebagai pelaku UMKM maupun pendamping UMKM, pelaku usaha intinya, ini adalah event pada tanggal 27 Juni. Catat tanggalnya ya. Tanggal 27 Juni akan ada peringatan Hari UMKM Internasional. Nah, ini yang teman-teman sebagai UMKM wajib tahu ya. Pak, Hari UMKM Internasional tanggal 27 Juni, terus Hari UMKM Nasional kapan? Nah, nanti ada sendiri ya, UMKM Nasionalnya sekitar bulan Juli atau Agustus, saya juga lupa. Nah, tapi catat dulu, Hari UMKM Internasional tanggal 27 Juni. Nanti akan ada banyak kegiatan, mulai dari launching buku, launching secara resmi Pasar Gotong Royong ini, launching e-book, akan ada bermacam kegiatan. Baik, teman-teman ada yang bertanya? Semoga tadi diikuti semua ya acara kita, pemaparan materi dari Bu Cynthia dan Pak Pras. Pak Pras, mungkin ada closing statement, Pak Pras. Ini karena nggak ada yang bertanya, kita akan langsung ke closing statement aja. Silakan, Pak Pras. Siap. Terima kasih, Pak Fianda. Jadi, sebetulnya sekali lagi yang ingin kita sama-sama tekankan ya, bagi pelaku usaha mikro kecil menengah khususnya kita, karena kita ini tinggal di Indonesia, di negara yang cukup besar dan memiliki populasi demografi yang juga luar biasa ya. Maka pilihan untuk jatuh, saya pikir itu bukan pilihan ya. Pilihan. Menyerah bukan pilihan ya. Betul. Saya ingin memberikan quote masalah menyerah bukan pilihan, bahwa di sekeliling kita, di sekitar kita masih memiliki banyak orang, kanan, kiri, depan, belakang kita, komunitas kita. Dan ketika kita memang sudah menasbihkan diri gitu ya, bahasanya apa itu ya. Artinya kita sudah meneguhkan diri menjadi pengusaha gitu ya, menjadi pelaku usaha, walaupun mulainya dari mikro, tapi kan tentu kita juga punya mimpi untuk bisa menjadi pengusaha besar dengan tahapan-tahapan yang saya pikir yaitu memang harus dilalui oleh siapapun yang melakukan atau menjalankan usaha. Nah, dalam konteks itulah yang kemudian ketika kita sudah berada pada posisi itu, maka kita juga harus siap untuk berjejaring, bernetworking, atau juga membangun sebuah komunitas. Karena apa? Dari situlah bisa menjaga daya tahan, reliability daripada usaha yang kita miliki.
itu menjadi sangat penting dan perlu dipastikan oleh siapapun yang menjalankan usaha. Fase seperti hari ini ketika ada pandemi COVID-19, ya, komunitas itulah yang bisa menyelamatkan kita, bisa menjaga kita, dan juga bisa membawa kita tetap bertahan dan bahkan mungkin terus berkembang. Model yang sekarang diinisiasi oleh Fokus UMKM melalui platform Lunas, yaitu dengan inisiatif Pasar Gotong Royong adalah sebuah model yang betul-betul didesain based on community, artinya komunitas. Teman-teman semua, saya pikir ini sesuatu yang sangat sederhana tapi cukup rasional. Nah, konteks itulah yang kemudian kita berharap bahwa pelaku usaha baik dari skala mikro, kecil, menengah, ya, tentu memahami betul bahwa ketika dia bisa menjaga komunitas yang ada, maka daya tahannya akan semakin besar. Dan ketika dia bisa menjaga jejaring yang ada ini, ya, konsep tolong menolong, ya, tulung menuluh, di banyak sekali kelompok, grup, komunitas yang kemudian membuat pola seperti ini, ya, konsep tolong menolong ini yang kemudian arahannya nantinya apa? Ya, saya pikir tadi ketika sesama mikro, sesama kecil bekerja sama, berjejaring, maka dia akan memiliki peluang untuk satu, meningkatkan atau menjaga produktivitasnya, kedua, menjaga juga cash flow-nya, ya, dari sisi keuangan, ya kan, karena bisa saling tolong menolong juga. Ketiga, yang tidak kalah penting adalah pasar. Saat ini mungkin pasarnya hanya di sekitar kita, di lingkungan kita. Contoh paling sederhana, kalau misalnya jualan masker, ya, maka sekitar kita lah yang akan membeli masker itu. Ketika kita berjualan makanan, maka sekitar kita juga lah yang akan menjual makanan. Tapi kemudian ketika ini terus dipupuk dan dijaga secara bertahap, terus-menerus, ya, siapa tahu yang kemudian para pihak yang tadi saling berjejaring tadi bisa sama-sama mengelola produktivitasnya. Akhirnya apa? Ketika misalnya pasar membutuhkan kebutuhan yang lebih besar, ya, komunitas inilah yang kemudian akan bisa menyediakannya. Yang itu pasti akan mustahil bisa disediakan oleh satu atau dua pengusaha, apalagi kalau skalanya masih sangat mikro. Kuncinya itu tadi Pak Fianda, intinya adalah ketika kita bisa menjaga jejaring kita, maka kita akan bisa bertahan di tengah pandemi saat ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Pras. Jadi salah satu kunci yang diberikan oleh Pak Pras adalah berjejaringnya. Nah, sehingga hari ini sangat penting sekali bagi kita untuk membangun jejaring bisnis kita. Nah, selanjutnya, tadi salah satu yang menarik saya dari Kak Cynthia ini, materinya berisi gambar-gambar yang menarik, ya. Foto-fotonya bagus-bagus. Karena namanya juga senior content editor, ya. Menyesuaikan dengan posisi jabatan profesi beliau. Nah, oke, Kak Cynthia. 2 menit untuk closing statement, silakan. Oke, boleh. Nah, mungkin tadi kalau Pak Pras udah cukup menjelaskan kayak tadi harus berjejaring, terus udah gitu harus memanfaatkan komunitas juga, ya kan. Nah, kalau aku mungkin mau nambahin aja, kalau tadi aku udah setuju banget dengan apa yang dikatakan oleh Pak Pras. Kalau dari aku adalah kita harus senantiasa jadi pebisnis yang adaptif gitu loh. Jangan yang cuma mau ikutan sesuai dengan pikiran kita sendiri gitu loh. Tapi kita harus bisa banyak-banyak ngobrol dengan pebisnis lain, kita ikut webinar soal bisnis, kita improve lagi skill yang kita miliki gitu loh. Karena yang namanya berbisnis tuh pasti akan dinamis banget gitu loh. Dinamis banget. Pasti ada banyak banget hal-hal yang bisa kita pelajari gitu loh. Terus udah gitu, jangan lupa juga untuk senantiasa promosi bisnis kita. Kayak tadi aku bilang, mungkin kita bisa promosi nih ke teman-teman yang ada di webinar hari ini gitu kan. Aku jualan makanan ringan nih, lokasi aku ada di Malang misalkan.
Instagram aku ini, website aku ini, kalau misalkan mau beli silakan gitu kan. Nah, itu kan juga bisa jadi salah satu cara kita berjejaring nih dengan sesama komunitas ini. Siapa tahu nanti kita kayak bisa saling sharing, kita bisa saling promosi, kita bisa sama-sama naik kelas gitu. Terus udah gitu, menurut aku juga kita udah harus move on dari survival mode ini. Kita udah harus ngebut lagi, kita udah harus lari kencang lagi, kita udah harus apa ya? Jangan terus-menerus berpikir yang negatif. Itu kayak tadi aku udah share, banyak loh pebisnis yang sanggup atau berhasil untuk melewati masa krisisnya dia bisa buka outlet, dia bisa meningkatkan penjualan juga gitu loh. Jadi kita harus benar-benar fokus ke apa namanya hal-hal yang positif gitu loh. Karena dengan kita berpikir positif, kita pasti bakal juga jadi lebih enak gitu loh kerjanya. Kita juga pasti bakal lebih enak untuk mencari uangnya gitu. Dan yang terakhir jangan lupa untuk memanfaatkan teknologi dan juga analisis data. Kenapa ini penting banget? Karena kita harus mengucapkan selamat tinggal pada hal-hal yang manual. Udah nggak zaman kita ngitungin satu-satu uang yang masuk ya kan. Terus udah gitu udah nggak zaman juga kita ngitungin penjualan secara manual di kertas misalkan. Nah dengan kita mengandalkan teknologi aplikasi kasir, wah jadi jualan ini. Tapi ini beneran. Jadi ketika kita mengandalkan teknologi, kita bisa invest ke teknologi juga gitu kan. Kita tuh benar-benar bisa lebih fokus ke bisnis kita, ke pengembangan bisnis gitu. Jadi kalau untuk hal-hal yang berkaitan dengan data, penjualan apa segala macam, udah itu otomatis aja gitu loh. Nah, selanjutnya kita sebagai pebisnis kita bisa ngapain? Nah, kita bisa lebih fokus untuk ngembangin bisnis kita, gimana cara kita bisa bikin inovasi produk, gimana cara kita bisa jualan lebih maksimal di media sosial, gimana cara kalau misalkan kita pengen menjaring reseller dan sebagainya, seperti itu sih. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Cynthia. Baik, Bapak Ibu, ini sudah tepat jam 11 lewat 1 menit kalau di HP saya ya. Nah, karena tidak ada pertanyaan, kita bisa akhiri. Jadi beberapa poin ini yang saya terima ya. Yang satu adaptif. Jadi memang kita pebisnis harus adaptif. Lalu kemudian bagaimana menjaring networking yang luas, dan semuanya dalam menjalankan bisnis harus berbasis data. Nah, ini yang penting. Ya. Jadi menjadi pebisnis yang adaptif, networking-nya luas, dan semua harus berbasis pada data. Tanpa data, ya usaha kita nggak akan bisa maju. Gitu. Demikian, terima kasih buat Pak Pras, buat Kak Cynthia, teman-teman yang sudah bergabung pada pagi sampai menjelang siang hari ini. Kita bertemu lagi di training-training mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.